Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sahabatku, perkenalkan, nama saya Maman Bakri, berdomisili di Kabupaten Goa, cuman aktivitas keseharian di Kota Makassar. Latar belakang saya seorang ASN ya, ya, tenaga pendidik di salah satu sekolah di Kota Makassar. Pada kesempatan hari ini kemudian saya pengen sharing-sharing karena ada satu dua hal sebenarnya yang sering mengganggu di pikiran. Ya, apa itu? Ya, gini teman-teman semua ya. Di sekolah dasar itu Bapak dan Ibu guru tuh mengajarkan tentang potensi negara kita yang kemudian disebut sebagai negara agraris. Nah, negara agraris artinya potensi terbesar bangsa kita Indonesia ini adalah di tentunya pertanian. Lahannya alhamdulillah begitu luas membentang ya, dari timur ke barat, dan berbagai macam tanaman ada di sini. Nah, inilah kemudian yang ya bunda, ini kemudian saya ingin sharing-sharing. Ya bunda. Oh iya. Alhamdulillah ada tadi kepala sekolah baru lewat. Nah, itulah. Nah, saya pribadi adalah anak petani. Dulunya saya seorang petani ya, waktu masih tinggal di daerah Kolaka Utara itu orang tua saya adalah petani. Petani apa? Petani coklat atau kakao. Awal-awal dulu bertani itu masih zamannya Soeharto. Itu Masya Allah, lahannya, kemudian tanamannya, coklatnya itu subur, buahnya lebat. Dan waktu itu pernah merasakan nikmatnya sebagai seorang petani. Kenapa? Karena waktu alhamdulillah zamannya almarhum B.J. Habibie itu harga hasil pertanian luar biasa kan, luar biasa. Jadi saya itu masih kecil ya waktu itu, pergi ke kebun, kemudian pungutin buah kakao hasil emutan tikus ya, makanan tikus. Itu kita dalam satu kantong udah dapat duit banyak kan gitu waktu itu. Nah, kenapa tikus suka? Ya karena coklatnya bagus, manis, kemudian tidak keras, ya, tidak banyak hitam-hitamnya. Nah, seiring berjalannya waktu ya, lama kelamaan tanaman coklat ini atau buahnya ini terjadi masalah. Nah, sudah mengeras, apalagi buahnya sedikit. Pokoknya hasil produksinya sangat-sangat menurun ya. Nah, saya waktu itu tidak tahu apa masalahnya, karena dirawat, dikasih pupuk, kemudian disemprot juga untuk hama dan penyakit. Setelah kemudian saya di Makassar, kemudian mulai membaca artikel tentang pupuk, tentang dampak dari zat-zat kimia yang digunakan di pertanian ya secara berlebihan dan terus menerus. Wah, saya kaget teman-teman. Ternyata pola pertanian yang selama ini orang tua lakukan itu keliru. Apa keliru? Karena mengakibatkan resistensi. Jadi hama menjadi lebih kebal ya. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah kita kasih obat apapun juga dia terjadi resistensi ya, kekebalan. Jadi hama ini lebih meningkat, kualitas kemampuannya untuk merusak tanaman luar biasa. Di samping itu bakteri atau mikroba penyubur tanah ya, ini banyak yang kemudian mati dan hilang. Terjadi kemudian terputusnya mata rantai atau suatu ekosistem. Ini dampaknya luar biasa teman-teman. Nah, kalau saya pernah nonton video ya, lahan yang selalu menggunakan pupuk kimia secara berlebihan, secara terus-menerus, dibandingkan dengan lahan yang menggunakan organik atau tanpa zat-zat kimia, itu ada dedaunan yang disimpan di situ. Itu dedaunnya cepat sekali lapuk, cepat sekali kemudian terurai oleh mikroorganisme.
Nah, sedangkan di lahan yang kemudian menggunakan zat-zat kimia secara berlebihan, secara terus-menerus, itu daunnya tinggal aja begitu. Lama, butuh waktu yang sangat-sangat lama, sehingga kemudian daun ini bisa terurai. Nah, secara tidak langsung ini mengakibatkan dampak buruk bagi lahan pertanian kita. Seperti itu teman-teman sekalian. Makanya kemudian saya sadar di sini, terpanggil kemudian untuk mensosialisasikan seperti senada kemudian yang disampaikan oleh Kementerian Pertanian Republik Indonesia, bahwa pertanian itu bukan hanya mencari bertani itu juga adalah lapangan pekerjaan, dan ada kendala yang sedang kita hadapi bersama. Jika ini kita tidak usahakan sejak sekarang, boleh jadi nantinya kita akan mewariskan negara agraris yang lahannya kering, yang lahannya kritis, yang lahannya kemudian tidak ada lagi mineral yang dibutuhkan tanaman untuk kemudian berkembang atau bertumbuh, ya, dan seterusnya. Ini tantangan luar biasa. Jangan sampai kemudian kita melupakan pertanian, padahal kita tinggal di negara pertanian. Dan senang sekali rasanya, ya, ada putra anak bangsa, ya, kemudian membuat suatu karya. Karyanya ini memang pas untuk Indonesia. Apa karyanya? Itu pupuk organik teknologi nano, bentuknya saset, ya, bentuknya saset kecil aja, bentuknya saset. Jika selama ini kemudian petani kita itu untuk memupuk lahannya dia harus menggotong-gotong berkarung-karung teman-teman, dengan tentunya harga yang relatif lah, ya, ada yang bilang ini. Tapi pada dasarnya semua petani saya lihat sekarang ini mengeluh. Mengeluh, kasihan ya. Nah, dia harus menggotong-gotong tuh berapa kos yang harus dikeluarkan. Nah, sedangkan alhamdulillah ada pupuk namanya pupuk organik teknologi nano, bentuknya saset kecil. Aplikasinya juga mudah, jadi praktis, hemat, dan insya Allah panen berlimpah. Dan alhamdulillah terbukti di berbagai tanaman, hampir di semua tanaman sudah terbukti. Kemudian ada yang bertanya, Pak Maman, itu bagus apa tidak? Saya cuma katakan seperti ini. Produk ini telah diteliti kurang lebih 13 tahun, teman-teman. 13 tahun diteliti. Nah, kemudian juga sudah diuji efektivitasnya oleh Universitas Unhas, ya, Universitas Hasanuddin di Makassar. Sudah diuji lab tuh sedemikian rupa, dan sudah uji efektivitas, dan juga sudah terdaftar di Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Nah, jika kemudian ini sudah diteliti kurang lebih 13 tahun, kemudian juga sudah ada uji efektivitasnya yang dilakukan oleh lembaga yang memang kompeten, yaitu dari Universitas Hasanuddin. Kemudian yang ketiga, sudah juga dapat izin diakui oleh Kementerian Pertanian Republik Indonesia, dan testimoninya udah di mana-mana tersebar. Kemudian teman-teman masih ragu. Pertanyaan saya, di mana Anda kemudian ragu? Kenapa Anda tidak mau pakai? Ya kan begitu. Nah, inilah kemudian ajakan sebenarnya, ajakan kemudian seruan buat saya pribadi, ajakan buat teman-teman semua. Ayolah, jangan lupakan pertanian. Jangan lupakan pertanian. Secanggih-canggih apapun dunia, sehebat apapun teknologi, tetap kita butuh makan. Nah, tetap dunia butuh makan. Jika negara lain mungkin hebat dengan dengan kehebatannya, biarkan Indonesia hebat dengan potensinya. Nah, apa potensi terbesar dari bangsa kita? Ya tentu di bidang pertanian, di bidang perkebunan, di bidang perikanan. Nah, inilah kemudian yang harus kita fokusi. Jangan sampai kemudian yang melihat potensi kita, yang melihat bangsa kita, potensi yang dimiliki bangsa kita adalah negara lain, orang lain, kan gitu. Jangan sampai. Nah, kita punya masa lalu yang kelam, teman-teman, sebagai bangsa Indonesia yang pernah kemudian dijajah. Apa yang membuat mereka datang ke Indonesia dan kemudian ingin menjajah kita, dan kemudian pada akhirnya menjajah kita? Ya, salah satunya adalah karena kekayaan alam Indonesia. Rempah-rempah di sini melimpah. Jadi mereka datang ke sini mengambil kemudian apa yang mereka sukai, apa yang mereka butuhkan, dan apa yang dunia butuhkan. Jangan sampai kemudian ini tidak membekas di hati kita bahwa ada sesuatu yang harus kita
pertahankan, ada sesuatu yang harus kita rawat, ada sesuatu potensi yang harus kita bangkitkan. Alhamdulillah, saya sebagai seorang guru ya di Kota Makassar, setiap harinya itu ngajarin anak-anak SD, anak-anak kita di sekolah dasar bahwasanya penggunaan zat-zat kimia secara berlebihan, secara terus-menerus itu dampaknya luar biasa. Mulai dari tanahnya, kemudian berdampak ke tanamannya, berdampak kepada kesehatan kita yang mengkonsumsi, belum lagi berdampak kepada air dan kemudian dan seterusnya. Ini luar biasa. Belum lagi kemudian berdampak kepada hewan-hewan ternak yang memakan hasil tumbuhan yang menggunakan zat kimia berlebihan. Dampak kesehatannya sangat luar biasa. Dan dampak lainnya apa? Secara jangka panjang. Wow, ngeri ya. Makanya kemudian kita membaca berita ada lahan sekian ribu hektar itu tidak bisa ditanami lagi. Kenapa? Karena tanahnya sudah kritis. Jika ini terus berlanjut, apa yang terjadi? Negara agraris hanya akan dikenal sebagai negara agraris saja. Nah, inilah tanggung jawab kita semua. Tanggung jawab kita bersama. Maka kemudian lahirlah sebuah karya luar biasa. Ini pupuk paten, pupuk organik teknologi nano. Nah, ada teman-teman yang tidak mau pakai contohnya, masih ragu. Kenapa ragu? Anggaplah belum ada testimoninya, ya pakai. Buktikan. Kenapa? Supaya teman-teman dapat merasakan langsung manfaatnya. Kalau bagus, bilang bagus. Kan gitu. Jelek, bilang jelek. Nah, ini adalah karya anak bangsa. Saya kembali lagi ke karya anak-anak SD. Saya melihat ada banyak begitu karya anak SD ya, yang membuat kita bangga. Bahkan di sekolah dasar itu pun, ketika anak-anak sekolah dasar kita, anak-anak kita kemudian membuat karya, saya sering lihat itu namanya baju plastik. Kita itu guru, orang tua senang sekali, bahkan dipentaskan tuh baju plastik. Apa harapannya? Apa kemudian impiannya? Harapan dan impian adalah ketika anak ini kemudian nanti tumbuh dewasa, dia terus berkarya untuk bangsa, karyanya bisa bermanfaat untuk bangsa dan negara. Ya kan begitu. Nah, cuman tantangannya kemudian jangan sampai pendidikan kita ya hanya berhenti sampai di mencipta, tidak berlanjut kepada mau menggunakan, mau memakai. Contohnya apa? Nah, salah satu contohnya ya pupuk paten ini. Udah diteliti kemudian 13 tahun. Udah diuji lab. Kemudian udah keluar juga SK mentannya dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Dan kita memang butuh. Dan ini memang manfaat. Kemudian kita masih ragu, tidak mau pakai. Apa jadinya? Jika kemudian anak-anak bangsa di Indonesia ini terus berkarya menciptakan sesuatu yang bermanfaat, tapi kita sebagai masyarakat Indonesia tidak meresponnya secara positif, mengabaikannya, maka karya ini hanya akan tinggal sebuah karya. Sebagus apapun karyanya, jika kita tidak mencintai, tidak mau pakai, ya selesai teman-teman. Padahal juga di sekolah dasar kita diajari untuk mencintai perusahaan dan produk dalam negeri sebagai bentuk kecintaan kita kepada Indonesia. Nah, makanya kemudian saya mengajak teman-teman semua, siapapun, dimanapun, ayo, jika ada produk dalam negeri yang memang sudah terbukti dan memang kita butuhkan, jangan ragu-ragu pakai. Kalau perlu Anda ikut mengkampanyekan. Saya ingat betul ya kisah suksesnya Samsung sebagai raja teknologi ya. Apakah Samsung langsung sebesar itu? Tidak. Apakah Samsung juga memang teknologi awalnya? Bukan. Samsung itu adalah jasa pengiriman ikan kering dulunya, awalnya. Berlanjut kemudian dia buat suatu karya televisi hitam putih. Apakah televisinya bagus? Nah, di negara-negara lain sudah banyak televisi juga. Nah, kalau secara kualitas, masyarakatnya waktu itu bisa memilih yang lebih berkualitas. Tapi masyarakatnya yang luar biasa, seburuk apapun itu, bagaimanapun juga, ketika itu adalah karya anak bangsa, dia pakai, dia beli, dia pakai. Apa yang terjadi? Akhirnya Samsung punya duit, punya uang, dia kembangkan terus. Apa yang terjadi? Jadilah seperti sekarang ini. Andai kata waktu itu masyarakat di sana tidak mau memakai, ya, tidak mau membeli, apakah Samsung punya duit? Apakah Samsung punya
modal untuk mengembangkan usahanya sehingga mengharumkan nama bangsanya yang kita kenal sampai saat ini? Tidaklah pastinya. Namanya orang baru, sesuatu baru mau bangkit, baru mau besar, pasti banyak kekurangannya, banyak kendalanya, utamanya kendala masalah finansial. Tapi karena support dan kesadaran cinta kepada produk dalam negeri, akhirnya apa yang terjadi? Dia punya kemudian kemampuan dan mereka juga merasa dicintai, makin semangat berkarya. Nah, inilah kemudian yang ingin saya sharingkan kepada teman-teman. Jangan sampai pendidikan kita hanya berhenti sampai di pengetahuan. Kita udah paham bahwa kita negara agraris. Kita udah tahu bahwa mencintai produk dalam negeri harus kita pakai, bukan hanya sekedar ucapan. Kita juga paham bahwa kondisi saat ini pertanian lagi sulit. Lagi sulit, petani banyak menjerit. Kita pernah lihat nonton di Mata Najwa. Ada kemudian petani yang mengeluh, ya. Apakah kita merasa tidak terpanggil untuk kemudian mengambil bagian dalam menjadi solusi dari persoalan yang sedang dihadapi saat ini? Tentunya tidak ada masalah tanpa ada solusi. Nah, pupuk paten ini lahir teman-teman, bukan suatu hal yang kebetulan. Di tengah sulitnya petani mendapatkan pupuk atau harga pupuk yang melambung tinggi, ya. Untuk itu, teman-teman semua, siapapun dimanapun Anda berada, apapun profesi Anda, saya percaya dan saya yakin bahwa siapapun Anda, pasti ada keluarga Anda yang bertani. Kalau bukan keluarga Anda yang bertani, ada tetangga Anda yang berkebun atau bertani. Kalau bukan tetangga Anda atau keluarga Anda yang bertani, paling tidaknya di kampung Anda banyak tanaman yang ingin membutuhkan pupuk. Kenapa tidak kemudian kita ambil bagian? Karena boleh jadi ketika teman-teman ambil bagian, teman-teman pakai dan merekomendasikan, mereka akan lebih percaya dan mau menggunakan, ya. Karena melihat kapasitas Anda, ya. Saya alhamdulillah mengambil bagian di sini. Mengambil bagian. Saya pengen kemudian kejayaan Indonesia bisa kembali dalam hal pupuk, dalam hal pertanian. Ini tidak boleh kita tinggal diam. Harus kita ambil bagian. Kemudian terkait masalah ini dipasarkan dengan sistem jaringan. Kenapa apa yang salah? Kenapa? Karena perusahaannya juga sudah resmi. Perusahaannya resmi, legal. Iya kan begitu. Tapi kenapa harus dipasarkan seperti itu? Agar lebih banyak orang yang merasakan manfaatnya. Contoh teman-teman, petani misalkan. Pernahkah teman-teman membeli sebuah produk pertanian, itu langsung ke pabrik? Nggak pernah kan? Nggak pernah. Atau pernahkah teman-teman mempertanyakan siapa formulatornya? Atau mungkin adakah pendampingan khusus ketika teman-teman membeli produk pertanian di toko-toko tani? Nah, ketika teman-teman kemudian punya masalah, datang ke toko tani, diberikan produk, contoh teman-teman bilang, Pak, saya punya tanaman seperti ini. Ah, ini cocok nih. Langsung dikasih produk. Nah, langsung teman-teman pakai kan, petani pakai. Nah, setelah dipakai ternyata hasilnya kurang maksimal atau tidak maksimal. Teman-teman datang lagi ke toko tani, Pak, yang kemarin saya pakai itu hasilnya kurang maksimal. Wah, diberikan lagi merek lain, pakai ini lebih yahut. Gitu. Nah, seperti itu seterusnya, tanpa ada kemudian berkelanjutannya, edukasi berkelanjutan. Nah, di sini tentunya teman-teman tidak serta-merta setelah beli, pakai, terputus seperti itu, tidak. Tetap ada jalur hierarki konsultasinya. Nah, seperti itu. Nah, teman-teman kan justru bagus ini dipasarkan secara network marketing, saya senang. Karena teman-teman bisa langsung belanja langsung ke pabriknya, perusahaannya, sehingga kemudian teman-teman juga dapatkan harga yang tentu terjangkau, sekaligus fasilitas untuk pengembangannya. Karena begini teman-teman ya, saya cuma ingin sharing, jika sebuah produk itu terbukti bermanfaat, testimoninya banyak, kemudian yang membutuhkan itu banyak, ya, artinya yang membutuhkan dari Sabang, dari ufuk barat sampai ke timur semua butuh, ya, butuhkan, artinya pangsa pasarnya luas, jadi produknya bagus dan berkualitas, yang membutuhkan itu banyak, dan kebutuhan ini selalu berkesinambungan, maka saya pastikan bahwa di dalamnya ada uang besar, Contohnya apa saja? Pupuk. Kenapa saya katakan pupuk ini? Ketika ada pupuk yang terbukti dapat menghemat, dapat meningkatkan hasil produksi, legalitasnya lengkap, udah uji efektivitas dan seterusnya. Dan kita tahu kita tinggal di negara agraris yang dimana
kita sebagai negara pertanian, maka pasti pupuk ini dibutuhkan berulang dan berulang. Maka di dalamnya ada potensi keuntungan luar biasa. Nah, inilah kemudian yang saya sharing-sharingkan pada siang hari ini ya. Semoga teman-teman bisa membuka diri untuk ikut ambil bagian. Jangan sampai pertanian kita, jangan sampai kemudian kita mewariskan lahan-lahan yang kritis akibat penggunaan zat-zat kimia secara berlebihan dan terus-menerus. Jangan sampai, karena dampaknya sangat luar biasa. Berdampak pada tanah, berdampak pada tanaman, berdampak pada kesehatan, berdampak pada hewan juga. Ketika hewan makan tanaman, kemudian hasil perkebunan yang notabene-nya sudah banyak mengandung zat-zat kimia, maka pasti dagingnya kurang sehat untuk dikonsumsi. Ini kan kita diajarkan di sekolah-sekolah dasar. Kita paham hal ini. Nah, terakhir teman-teman ya, saya ingin mengutip kata sahabat saya yang mengatakan seperti ini. Banyak orang yang tahu tapi tidak paham. Saya ulangi, banyak orang yang tahu tapi tidak paham. Banyak orang yang paham tapi tidak mau melakukan berdasarkan apa yang dia ketahui dan apa yang dia pahami. Artinya dia ragu. Nah, untuk itu teman-teman sudah tahu, sudah paham. Maka kita beranjak dari pengetahuan dan pemahaman kita untuk mengambil sebuah keputusan untuk melakukan sesuatu untuk pertanian kita. Dan pada akhirnya nanti ini akan membangkitkan ekonomi bangsa dan negara kita. Seperti yang disampaikan oleh Pak Syahrul ya, Menteri Pertanian Republik Indonesia. Bahwa pertanian itu adalah lapangan pekerjaan. Oh ya, saya mumpung ingat. Jadi kemarin itu waktu di Bontocani, Kabupaten Bone, saya ketemu sama orang pertanian dari Jepang. Dia mengatakan seperti ini, di Jepang punya lahan 1,5 hektar saja, di Jepang itu sudah dikatakan orang kaya. Orang kaya, punya lahan 1,5 hektar saja, itu sudah kaya sekali. Sudah kaya. Kenapa? Karena lahannya ini ditanami tanaman yang memang organik. Nah, di sana itu tanaman organik itu 2 kali lipat sampai 3 kali lipat harganya. Dan di sana juga di pasar memang sudah ada label-label ini organik, ini anorganik. Nah, ketika ada misalkan petani atau pedagang yang curang memberikan label hasil pertanian organik kepada yang tidak anorganik, maka dia dikasih hukuman 1 kampung tidak boleh jualan. Nah, kita banyak sekali orang yang punya lahan sampai 1 hektar, 3 hektar. Tapi kenapa? Karena hasil produksinya menurun. Dampak dari penggunaan zat-zat kimia secara berlebihan. Hanya ayo teman-teman, bismillah ya. Ini memang jati diri kita. Jati diri kita adalah anak petani, putra petani, tinggal di negara pertanian. Jadi jangan lupakan pertanian. Sekian video kesempatan kali ini. Jika ada salah-salah kata, ada informasi yang bagaimana, mohon saya diluruskan dan dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.